siapa saja bisa. Kami di sini bantu jawab yang kau tanya. Ada tamu spesial yang ngerti semua masalah yang ada di sekitar kita. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Kamu dan kamu bisa. The Harmony kan jawab semua hingga tuntas. Ada info spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Assalamualaikum. Nanawa. Astaga. Pindah, Tidak pindah. uti, ya Allah Mas, Sepatu Apa ini? sayang, sepatu. Pokoknya semua kita mau jual nunu ya Allah. Yang penting bukan diri yang mau jual. Sepatu sayang, sepatu. Pokoknya dari baju-baju bekas. Iya, Allah siapa Asli ini? asli. Sebenarnya sesuai dengan topik hari ini. Memang Perempuan yang wirausaha. Oh, jadi bintang tamu yang mau datang ini Iya betul. Tapi betul ini kita ada jual ini betul. Tidak bukan beli orang kamu. punya Polenja kumpul kamar ini. Weh, astagfirullahaladzim. Ini yang di Masjid tidak Sabla uti ini jual kan kamar Tia, itu Tia, ya Tia, Allah, Tia, astag- di Masjid Sabla. Yang mana yang ini ini cocok ini. Yang mana yang ini. Iya pokoknya kakak sekali. Titi so datang orang cepat juga nong. Ya Allah buka kamar dulu pintu ini. Ya Allah halo sayang. Ya ini penjual asli ini nak penjual. Waalaikumsalam. Selamat datang. Kebetulan. ada baju apa ini? Dorang tak tahu. Ya Allah ternyata baju itu. Duduk sayang Titi. Iya sulala sekali abah. Semua langsung duduk. Iya, manja. Ti dorang tak tahu akan tia Allah ada mancari. Dorang kira ini mancari ini bu akal-akal. Ya Allah padahal memang sesuai konten. Sayang, bajual. Aduh ya Allah apa kabar nak? Alhamdulillah baik. Titi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sayang sehat juga? Alhamdulillah baik. Oke, nah ini Habib dan teman-teman The Harmonistik juga pemirsa di rumah, selamat datang di The Harmony. Saya sempat bahosa ya pemirsa ya, karena saya jualan kebetulan. Seperti yang tadi saya sudah bilang, topik kita hari ini kita akan membahas tentang perempuan dan wirausaha atau wirausaha woman ya. Seperti yang kita lihat sudah hadir tamu-tamu spesial, ada Titi, siapa yang gak kenal dengan Titi. Ini pengusaha yang cukup memang udah benar-benar settle gitu ya, pengusaha UMKM. Insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan ada siapa nih, Say? Dennis aja panggil. Dennis, oh iya, Dennis. Dennis, usaha sekarang apa nih Dennis? Alhamdulillah usaha sekarang juga di bidang kuliner. Ada Oke. juga kita lebih ke pangan sih, lebih ke catering, lebih ke juga beberapa produk-produk kayak cemilan gitu. Oh, oke. Jadi sama-sama nih kuliner ya. Dan alhamdulillah sekarang dua-duanya juga pasti sudah melewati fase-fase seperti saya tadi ya. Tadi saya jualan tuh mereka ketawa-ketawa. Kalian pernah begitu nggak? Titi gimana Titi awalnya Titi? Iya, pertama sempat seperti itu Mbak Tia. Jadi usaha itu dari titik bangun dari kuliah dianggap sebelah mata dulu sama orang-orang. Jadi mulai dari jualan di Taruna waktu itu. Jadi dari bawah merintisnya. Tapi ada sempat kayak tadi nggak, apa yang kena jual-jual ini deh, mau laku so Iya, begitu sampai sempat. ketawa-ketawain Iya, gitu sempat loh. kayak gitu. Mencibir-mencibir. Dennis juga gitu ya? Sama, setiap kita kan baru pengusaha untuk dari awal ya, untuk kita jadi seorang pebisnis muda itu pasti banyak sekali tantangan ya kan. Seperti kayak tadi juga kan, ada jual apa kau ini, dia mau laku ini dia. Kira-kira target pasar itu bisa capai tidak? Iya, memang sih sebenarnya ya kalau mereka tadi wajar sih ketawa ya. Karena kemarin-kemarin aku dengan pakaian bekas jual. Sekarang sudah sepatu, sebenarnya kurang konsisten ya kalau mereka ya, makanya mereka ketawa gitu. Tapi kalau kalian sendiri awalnya memang sudah
apa ya apa namanya feel-nya itu udah di kuliner ya. Ya. Titi gitu. Kalau saya tidak. Oh gitu. Iya. Awalnya gimana? Membangun bisnis apa Membangun nih? Titi? bisnis dari kuliah sebenarnya kuliner, tapi sempat juga ke fashion, sempat juga ngajar, oke. sempat juga kerja di dealer kayak gitu Mbak Tia. Oh, jadi masih belum tahu gitu Iya. apa yang mau ditekuni concern benar-benar. kurang lebih baru 8 tahun mungkin Wih, kuliner. baru 8 tahun. Denny sendiri gimana nih? Kalau saya sih lebih suka memang dari dulu suka masak gitu, lagi suka coba menu-menu yang baru, bahkan kalau bisa dibilang nih menu-menu ekstrem itu pernah coba gitu. Oh, seperti apa? Dulu sempat tinggal di Papua Barat, Fak-Fak. Karena kan belum pernah nyoba nih. Kalau orang Papua itu kan sukanya tuh makan ulat-ulat dari sagu. Oh iya. Nah, Ulat sagu, yang putih yang itu, baba dontot itu. yang baba dontot itu dia. Itu enak. sempat coba ya, walaupun hanya digoreng aja seperti itu. Enak sih. Ulat Enak. sutra ya apa namanya? Bukan Enggak, ulat apa ya? sagu. Iya, Oh, ulat di sini sagu ada sih ya? dia. Di sini tidak ada. Oh, Ya, itu. nggak ada di sini kan Iya, ya? ada. Ulat sagu itu ya, tapi aku pernah lihat di TV sih. Iya. Nah, awal memulai usaha gimana nih? Mungkin Denis dulu bercerita nih. Awal- yang memang sudah sekarang akhirnya settle gitu. Dari awal tuh gimana? Awal mula usaha itu dulu sih waktu sebenarnya kan usahanya ini bareng mama gitu, sama mama. Dulu memang sih mama orangnya suka masak gitu, akhirnya turunlah. Sebenarnya awalnya suka masak itu ngerantau gitu, dulunya itu rantau ya, karena di rumah kerja apa-apa itu kayak bukan dilarang sih, karena daripada repot gitu ya. Ya udah pada saat sudah tambah-tambah rantau, urusan juga nih. betul. Mendingan pibal aja tuh, piba apa, Iya. gitu kan biasa kan orang-orang tua dulu dulu gitu toh. Jadi pada saat sudah mulai merantau lah pada saat itu di Makassar mulai nih masak-masak gitu. Di SMA sebenarnya sudah mulai suka-suka masak, cuma masih yang standar aja gitu. Standar ya. Alhasil juga coba-coba menu baru. Dulu itu produk kita awalnya brownies kukus. Nah, brownies kukus itu dulu kan, sekarang kan glaze itu sudah banyak. Dulu waktu Gorontalo itu masih agak susah didapat glaze-nya, itu kita sering kirim minta produk dari Surabaya gitu. Kita lebih Awal ke- dijual tuh di mana pada waktu itu? awal Pasarin. pasar ini kita lebih ke menawarkan untuk pasarannya itu lebih ke kayak saling kenal aja loh, kayak keluarga gitu, teman dulu. Oke. Tapi ada sempat diketawain ya, atau ada sempat enak so ini gitu kayak gitu. pasti Kalau aku sih udah semuanya. males ya kalau begitu ya udah belum apa-apa dorong so cabut kamar so enak so. Ih, betul. ya Allah, so aku agak gimana gitu. Kalian enggak ya? belum Sebentar dicoba. kita harus cerita juga nih Titi. Belum pasti biasanya kan seperti gitu, kayak orang belum coba enak Jo ini Iya. dia ya dicoba dulu, tapi Iya, itu kalau haknya tidak enak orang kulit orang sih. pasti pulang, kayak gitu. Begitu, itu haknya orang sih, karena memang dia juga tidak mau rugi lah ya, kita sudah keluarkan uang untuk beli produk ini, terus akhirnya hasilnya itu tidak sesuai dengan leher, ya pasti rasa rugi juga. Oke, jadi awalnya brownies dulu ya Iya. yang tadi ya. Nah, Titi sendiri awal pertama banget tuh makanan apa? Terus Saya sempat nggak di duranta tawa akan malah, atau mungkin di enak so gitu. Pernah nggak gitu? ya pernah. Jadi dari kebetulan Titi di Gorontalo itu pertama merantau Mbak Tia. Jadi nggak ada keluarga, kuliah di UNG. Oh iya. Jadi benar ya. semester 4 catering kecil-kecilan di kos-kosan. Jadi masih jual ikan oci begitu-begitu. Jadi pertama diketawain dulu, pasti semua ketawa. Merasa dari situ, dari proses diketawain, terus dianggap remeh. Nah, akhirnya membentuk Titi sekarang. Jadi pada waktu jualan di kos-kosan pada waktu itu ya, itu berapa dijualnya? Dan menu apa awalnya? Ocinya dibuat apa gitu? Oci itu beli di pelelangan, saya ingat sekali 20.000 udah dapat. Dulu kan masih murah Mbak Tia. Iya. Kalau sekarang Oci 1 kilo 40 toh. Makanya ngoni dengar kesana itu perempuan Oci itu mahal, jangan jaga bahiala ikan. Jadi jualan Oci itu karena anak kos-kos, jadi waktu itu Harga kos-kosan dong. kos-kosan 2.000 kadang dorang utang. Allah, masari. Ini bukan anak kos toh? Yang jaga utang ah? Turang, kalau 2.000 turang tidak mau utang. 5.000 yang turang jaga utang. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi Lebih soe ya? sebenarnya cita-cita Titi itu cuma satu, pengen jadi usaha kuliner. Tapi karena orang tua menentang, jadi dikasih kuliah di farmasi, pengen Titi buka
Iya, pengen jadi apoteker, buka apotek. Papa ingin seperti itu. Cuman karena memang jadi pengen buka usaha rumah makan, jadi kan harus kumpulin modal dulu kan. Iya, Jadi betul. setelah kuliah pun dipaksa harus ikut jadi PNS. Kebetulan waktu itu 2013 lulus PNS, tapi di jauh Atinggola. Saya nggak ambil, jadi bilang nggak lulus. Jadi orang tua putus kirim uang kos apa semua, karena kan sudah lulus kuliah kan. Jadi saya sempat jadi counter sales, terus Sabtu Minggu masih tetap jualan di Taruna. Pokoknya modal utama itu jangan gengsi. Jadi apa namanya, kesempatan untuk menjadi ASN itu diabaikan. Iya. Hanya karena tidak masuk di passionnya Titi. Iya, gitu itu pada bukan waktu itu. passion saya. Tapi Jadi kan sebagai tetap apa ya, walaupun apa namanya jadi apa namanya di dealer gitu ya, tapi Iya. tetap usaha masak itu ada. Iya, jadi di dealer Wah. itu tiap Sabtu Minggu saya jualan di Taruna. Wow, keren. Iya. Terus. Sambil jualan, terus habis itu udah punya modal sedikit kontrak rumah. Kontrak Tapi rumah. pernah nggak di perjalanan usaha Titi pada waktu itu Titi merasa down, kemudian usahanya sempat jatuh gitu, meskipun nggak terlalu jatuh-jatuh amat misalnya. Pernah nggak sih di kondisi itu? Kondisi itu biasa kita kalau perempuan mengalami kondisi biasa ya perempuan ya. Kadang alhamdulillah ujian saya mungkin hati sih. Jadi kadang kalau dulu kan mungkin karena masih muda juga ya. Jadi dari umur 24 tahun. Jangan katakan Titi karena patah hati diputusin cinta atau diputusin cinta kemudian usahanya jadi gagal gitu ya. Oh, so sweet. Oh, bukan so sweet ya, so sad gitu. Iya, jadi Begitukah? iya. Oh, benar berarti. Iya, betul. Jadi kalau bisa dibilang juga pesan untuk yang nonton, kalau perempuan itu harus diutamakan tuh hati harus dijaga. Makanya aku nggak suka perempuan memang. Karena perempuan suka baper. Iya, suka Ya baperan. iyalah. Dan yang pasti itu sih mental harus kuat. Kalau Ya. mau usaha itu yang paling Berarti utama pada itu saat mental itu harus Titi kuat. sempat jatuh karena ya namanya perempuan lagi bermain hati gitu kan ya. Iya. Maksudnya main hati dalam tanda kutip yang baik. Cuman lagi stres gitu akhirnya imbasnya ke usaha. Jadi nggak fokus Walah. kan. Jadi nggak Oke, fokus, tapi iya. kemudian bangkit lagi Iya. ya. Sampai tadi katanya ada kontrak rumah gitu ya. Kontrak udah rumah luar sana biasa. sini, mulai dari Bagus itu loh. Iya, Ipilo. Pokoknya setiap tahun kontrak sana sini dan alhamdulillah sekarang udah punya rumah sendiri. Oke. Denny sendiri pernah nggak mengalami hal tersebut? Kalau Pernah jatuh gitu. jatuh bangun itu juga memang sudah hal biasa ya untuk usaha, apalagi untuk pemuda ya, pemuda usaha muda gitu, Usaha untuk perempuan. muda. Ya, memang dulu juga sempat sih karena dikucilkan itu dalam artian karena masih mahasiswa nih kan ya, masih coba-coba gitu ya. Masih coba-coba saya jual brownies nih, brownies kukus nih, bisa dicoba, pasti tidak enak ini masih anak muda, mana mungkin mau enak gitu. Nah, pada saat itu akhirnya tidak ada yang beli. Down pun tidak sih sebenarnya. Tidak ada Pernah beli. nggak ada yang beli pada waktu Pernah, itu? ada nggak ada yang beli karena saking dipikirnya masih mahasiswa pasti makanannya itu ya standar-standar aja ya kan. Padahal belum dicoba gitu. Iya. Alhasil tidak dibuang juga. Iya, Itu iya. kita kasih kayak ada pengamen gitu. Karena dipikir juga waktu dulu ngumpulin modal, apalagi kan kalau mahasiswa dulu kan masih dikirim per bulan gitu ya. Iya. Disisihkan nih untuk modal untuk Luar buat biasa. usaha. Kalau habis ya udah biasanya ada callingan kita petante ini butuh tukang cat nih. Oke, ambil gitu. Jadi ikut oke. sama teman-teman yang biasa jadi rantau ya udah dia bilang, "Oh, kenapa cewek juga mau cat rumah gitu ya?" Karena buat mengumpulin Iya, modal. itu dia Berarti sih. itu adalah salah satu bentuk survive-nya kalian Iya. ya. Kalau siapa namanya Dennis mencari modalnya itu dengan ya serabutan gitu Serabutan, ya. betul. Cari kerja pokoknya yang penting dapat modal aja dulu Iya. gitu ya buatan. Kalau Titi sendiri gimana? Survive-nya gimana Titi pada waktu itu? Iya, survive-nya itu dulu sambil kuliah, sambil jualan makanan juga. Jadi saya bikin nasi kuning, waktu itu mulai jualan nasi kuning dari semester 5. Bungkus, tawarin ke teman-teman. Kalau dulu kan anak kampus, kita nunggu jam kuliah itu jam 7, terus ada selang waktu jam 10 kita pulang. Kalau sekarang kan paling banyak langsung pulang ke rumah biasa kuliah online ya. Jadi masih banyak, kalau dulu
kita banyak di kampus, banyak juga di perpustakaan. Jadi kayak gitu, mengumpulkannya itu dari itu. Terus sempat kerja jadi guru honor juga. Jadi honorer. kumpul model Iya. juga dari begitu-begitu Iya, jadi ya. begitu juga. Waduh, luar biasa. Nah, Denny sendiri tadi katanya salah satu trik untuk survive juga seperti itu ya. Iya. Bagaimana untuk tetap mempertahankan mental agar tetap tidak down gitu, walaupun sempat juga tidak laku jualannya. Nah, kemudian setelah Dennis bisa bangkit lagi, bisa berhasil, misalnya nih begitu Dennis dapat modal gitu kan, apa yang Dennis lakukan pada saat itu kemudian untuk bangkit lagi, menjual lagi gitu loh. Karena mungkin Dennis percaya diri bahwa masakan Dennis atau kulinernya Dennis ini ada punya khas tertentu begitu. Iya, semua kembali ke diri kita juga sih ya. Setiap untuk kita terjun langsung menjual itu harus tanamkan dulu percaya diri. Mau laku atau tidak, atau mau diterima di pasar atau tidak itu urusan belakangan. Yang jelas, yaudah ini produk saya nih ya. Kalau urusan mau diterima di pasaran sih, kalau menurut saya sih sebenarnya kan memang tujuan utamanya seperti itu ya Kak ya. Tapi lebih ke biasanya kalau umpamanya orang coba nih, kita buat dulu testar nih, dicoba aja dulu supaya jadi sempat dibuat tester juga? Pasti dibuat untuk tester, coba dulu kalau memang ini. Nah, alhasil dari mulai situ sambil saya bangkit lagi itu sempat juga dosen karena satu kali aja dicicipi, akhirnya setiap kayak ada wisuda gitu, kalau ada rapat, akhirnya ditawarin gitu ya. Karena Ini kebetulan ada produk aku gitu. Karena kebetulan juga dulu kan kuliah itu ada wirausaha. Nah, kebetulan saya itu Iya. manajemen perbankan. Jadi Iya, memang betul. berbeda gitu. Betul. Nah, sekarang yang menjadi ciri khas dari kulinernya Dennis itu apa? Yang Kalau membedakan? Apakah mementingkan kualitasnya, kuantitasnya atau cepat sajinya atau gimana nih? Kalau Yang spesial dari kulinernya? Kalau dari produk saya sendiri sih, saya lebih suka mempertahankan dengan kualitas dari bahan bakunya itu lebih ke premium gitu, lebih ke premium untuk bahan-bahannya, dan itu memang ya pasti kalau premium harganya juga kan di atas gitu ya. Banyak Kue ya? Ya, lebih ke kue juga. Lebih ke kue ya? Gitu. Sekarang? Kue Oke. sama catering sih Oh sebenarnya. iya, sama catering. Terus kalau kuenya itu memang kita lebih milih bahan-bahan yang lebih high lagi sih sebenarnya sih. Karena memang Kuenya apa aja? kalau sekarang ini kita buatnya itu kue kering untuk lebaran, terus kue basah juga, terus lebih ke pai susu, terus juga ada makanan sih kayak dimsumnya itu kita olah. Biasanya kan kita makan dimsum itu kan sambelnya yang biasa-biasa aja sih. Karena kebetulan kan orang Gorontalo nih, kita coba buat dimsum yang pakai sagela, jadi saus mentai sagela. Ini gitu. bisa dikombin nih. Sagelanya diambil dari Nah. ini, ya kan? Keren. Oke, nah ini masih keren banget ya kalau saya dengar perjuangan dan cerita-cerita dari Titi dan juga Dennis. Pemirsa di rumah juga pasti ingin mendengarkan lebih jauh lagi tentang perjuangan kalian untuk memulai sebuah usaha. Namun kita jangan kemana-mana dulu, tetap di The Harmony. Kita mau break dulu setelah yang satu ini. Tetesan hujan di batasnya kemarau, berikan kesejukan yang lama tak kunjung datang, menghapus dahaga jiwaku akan cinta yang sejati. Betapa sempurna dirimu di mata hatiku, tak pernah ku rasakan damai sedamai bersamamu. Tak ada yang bisa, yang mungkin kan mengganti tempatmu. Kau membuatku merasa
terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di The Harmony. Dan kali ini kita masuk di segmen Kamu Tanya, Kami Jawab. Ada beberapa pertanyaan dari netizen, langsung saja kita dengarkan ya. Dari email dulu nih. Aku dari tahun 2018 usaha ini itu katanya. Jualan rujak, jualan salad, jualan kue, baju, kosmetik, dan alhamdulillah laris manis semuanya. Aduh, luar biasa ya. Hanya saja saya yang sudah mager katanya. Mungkin karena sudah menikah juga. Nah, tamu spesial sudah berkeluarga juga kah? Bagaimana manajemen waktunya? Nah, ini dia nih, bagus nih. Nih, pertanyaan bagus. Silakan Titi dulu. Ya itu dia nih yang sering kadang suka nggak mau, tapi itu dia sebenarnya kalau orang juga bilang saingan itu orang lain memiliki usaha yang sama, saingan sebenarnya enggak. Itu dia, saingan itu diri kita sendiri. Bagaimana misalkan kayak dia bilang tadi tuh mager, lebih banyak bersyukur karena udah laris kan. Jadi terus mungkin lebih apa ya, karena sudah punya berkeluarga kadang tersita banyak waktu. Sebenarnya itu menjadi motivasi sebenarnya. Yes. Ya menarik ini, sebelum Titi bercerita, aku tuh sering banget lihat story-nya Titi. Dia setiap hari tuh kasih story yang memotivasi banget. Dia walaupun udah ada anak masih kecil ya, dedek bayi ya, masih makan 8 bulan. ada 8 bulan. Dia ikut ke pasar gitu ya. Dia juga ikut masak, lihat-lihat. Wah, itu luar biasa Titi. Oh, tepuk tangan. Keren itu. Jadi motivasi nih buat semua ibu-ibu ya. Memulai usaha tuh kita mencari nafkah tuh bukan hanya di luar, dalam rumah pun bisa Rumah pun bisa dengan adanya handphone digital. Sekarang kita bisa menggenggam dunia tuh hanya dalam satu dekapan. Yang penting satu, jangan gengsi. Apalagi katanya tadi dia sudah berkeluarga. Nah, Titi bukan berkeluarga lagi, udah punya anak bayi pula. Malah kan kalau sudah punya keluarga otomatis biaya hidup bertambah. Seharusnya itu menjadi motivasi. Jangan membuat malah drop gitu Mbak Tia. Lebih mager lagi katanya tadi ya. Denny sendiri gimana Den? Kalau bicara soal keluarga, kalau ditanya keluarga nih selalu bagi saya ya alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum, tapi kalau untuk bagi waktu memang kesibukan ini banyak sih sebenarnya ya. Bukan cuma di bagian kita jadi usaha, ada juga pekerjaannya. Tapi untuk bagi waktu ini alhamdulillah masih bisa memanage waktu. Cuma entah nanti ya kalau ketika nanti sudah berkeluarga, saya juga sudah punya pandangan dan juga sudah punya rancangan juga sih. Ini nanti bagaimana ya kalau sudah keluarga ya. Ya seperti Titi kan super moms ya, belum dia senang urus banget anak harus gitu. berada di tengah-tengah mereka nih yang luar biasa motivasinya ya. Jadi untuk yang belum berkeluarga, mungkin juga yang sudah berkeluarga ini bisa belajar dari keduanya. Oke, kita lanjut lagi di WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo The Harmony, halo juga. Jadi wirausaha woman itu tidak gampang katanya. Ini makan kamu ya? tidak gampang Pernah aku jual, malah aku yang kena tipu. Dorang bilang so transfer, ternyata belum. Ati Allah, begitu katanya. Nah, sementara barang sudah sampai pada dorang. Aku mau klaim tapi dorang langsung blokir dan maki-maki saya. Nah, tamu spesial pernah nggak mengalami customer yang kurang ajar begitu? Share please. Dennis gimana Den? Kalau saya lebih ke ketemu customer yang slow respon gitu. Barangnya sudah kita buat nih, orderannya kita sudah buat. Tapi untuk dikirimnya kapan, untuk dikirim jam berapa itu nggak ada kabar. Itu biasanya slow response kayak itu yang menghambat pekerjaan sih sebenarnya. Kalau kayak sudah dibuat terus belum ditransfer, menghilang itu alhamdulillah sampai sekarang belum dapat. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Amit-amit ya. Kalau Titi gimana Ti? Kebetulan mungkin karena usaha juga udah lama, udah pernah Mbak Tia. Jadi kadang-kadang sempat juga mengalami Titi. Sempat mengalami yang kadang kan kebetulan saya banyak teman. Jadi langsung bilang ada Grab datang, langsung bilang ke karyawan, kebetulan waktu itu saya belum punya anak ya. Lagi di dapur, ini yang ada pesan-pesan ini, dia bilang sama karyawan, udah ditransfer, buktinya sudah dikasih sama saya, padahal belum. Barangnya sudah diambil, saya cek nggak ada yang transfer. Allah. Terus gimana pada waktu itu?
Ya saya ya mungkin namanya juga kita dagang itu dia kan ujian mungkin. Diikhlasin aja gitu. Iya, udah Nggak mau chat. dituntut. Enggak. Nah, ini belum loh, ini belum loh, nggak Enggak. begitu. Biasa juga kadang Grab gitu. Kasih tinggal KTP, ini yang mesan uang saya kurang. Saya kasih tinggal 50.000 ini KTP, padahal itu KTP yang sudah expire atau punya orang. Gila. Jadi banyak hal. Astagfirullah, jangan Iya. tiba gitu, ya Allah. Kadang Begitu juga ya, Titi ya? iya, kadang juga teman dekat. Jadi kadang saya tuh ya? semua ujian saya sudah mungkin gimana ya? Kadang pesan makanan sudah dibuat karena mungkin sudah dekat ya, kayak Mbak Tia kan hubungan kita sudah cukup emosional, cukup dekat kan. Jadi sudah percaya saja tanpa Iya. DP. Tiba-tiba langsung bilang tidak jadi. Padahal sudah siap ya udah mungkin buat saya itu oh iya ya, mungkin saya belum ngajak teman-teman makan kali. Makanya tuh kadang ngajak teman-teman makan itu kadang saya masak untuk diajak, tapi kadang ada yang pesan tapi nggak jadi ambil. Ya sudah, saya pikir aja begitu. Oh, luar biasa. Sambil bersedekah ya, ini Iya. ya, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi di WA. Saya jadi ini jadi pedagang tuh pejuang banget ya Allah. Mungkin galang ya. Nauzubillah ya. Assalamualaikum The Harmony, cantik-cantik IDP tamu spesial. Iya dong, The Harmony. Aku pernah coba Bosas cake kue, enak sekali. Agak pricey gitu, tapi worth it lah. Titi Food juga katanya. Oh ini Bosas? Ya. Oh bener ya? Oke. DP rujak dan tumpeng selalu tidak pernah gagal. Aku kalau ada kelebihan rezeki pasti berpesan pada orang. Cuma kadang jaga kehabisan. Apa memang begitu Ngoni? Limited edition katanya. Sekali-sekali giveaway Uti katanya. Giveaway. Oke. Sukses terus ya gitu. Nah ini nih. Bosas ya? Iya. Oh namanya Bosas ini Bosas produknya? Cake, iya. Bosas Cake. Belinya di mana? Asik. Belinya di mana? Kapan bawa Dekat, coba. tetangga aja. Dekat di mana tuh? Di Jalan Manado tuh. Jalan Manado ya, bisa delivery kan? Bisa. Online ojek online semua udah bisa. Kalau ojol sih kita belum sih, karena kita lebih ke produknya lebih ke fresh gitu. Jadi menawarkan dulu, baru kita buat gitu. Oh begitu. Kecuali kayak ada beberapa sih kayak yang kue kering. Sudah ready. Kayak ada kayak Jadi pie yang susu. menu spesialnya itu adalah Bosas tadi itu? Iya. Kalau Apa singkatan dari Bosas? Bosas itu kebetulan gabungan marga antara mama sama bapak. Oh gitu. Jadi produknya kue ya? Kue, catering gitu. Bosas gitu. cake, catering and Bosas bakery. Cake ya, oke. Jadi katanya sering kehabisan. Bener. Iyo, limited Karena edition ya? iya, karena kita biasanya itu bahkan belum up di sosmed, itu sudah habis duluan karena baru up di status aja sih. Jadi makanya lebih ke teman-teman dekat, lebih ke circle yang dekat-dekat aja gitu. Baru mau di up, ya Ternyata susah juga. Gorontalo hebat ya, punya pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Titi sendiri sering juga katanya wah ini sudah banyak pesanan gitu, jadi saya nggak terima pesanan lagi, bener gitu kadang-kadang ya? Iya, kalau untuk saat ini memang saya lebih membatasi sih Mbak Tia. Iya, kalau iya. kayak tumpeng karena kan sudah punya anak. Tapi kalau untuk olahan tetap tiap hari tetap ada masih ya, tetap produksi. Tetap produksi Setiap tiap hari? hari. Karena kan Udah memenuhi. pesanan kemana aja Ti? Kalau untuk saat ini ke semua toko oleh-oleh udah masuk. Terus sekarang juga lagi baru seminggu kemarin kerjasama sama Belgia. Luar biasa. Ya baru mau jalan per tanggal 23 Jadi pengiriman. diimport maksudnya? Iya, Diekspor? ekspor sorry. iya, Diekspor ya? Ya itu ada produk Nike sama sambal sagela 2 macam produk. Permintaan awal berapa? Untuk permintaan awal masih minta untuk Nike Crispy itu mereka masih minta 500 kilo. Gila 500 kilo, jadi berapa tuh? Kurang lebih 3.600 bungkus kalau nggak salah. Berapa bulan? Tiap bulan, tiap musim. Baru kemarin kerjasamanya. Gila. Iya. Tapi udah sempat dikirim kah? Ini mereka baru kasih DP kan setengah. Tanggal 23 ini mau ada pengiriman. Masya Allah. Insya Allah. Luar biasa. Oke, mantep. Nanti mudah-mudahan juga
Denis gitu ya. Denis sudah sampai di mana pasarannya, Den? Kalau pasaran kita masih lebih ke sampainya lebih ke Jakarta. Cuma kalau untuk bawa oleh-oleh sih biasanya kita sampai di luar negeri, kalau kerjasama sih belum gitu. Kalau Cuman suka dibawa-bawa gitu dibawa-bawa ya. Biasa aja kalau gitu. orang liburan. Kalau Bosa sih lebih sering ke ikut-ikut pameran. Dulu itu sempat ikut pameran Nusa Pangan Nasional gitu. Oke. Gitu lebih ke pameran. Luar biasa, luar biasa. Waduh, oke, saya masih ditanya jawab nih. Halo Katia, tamu spesial saya Olo, jaga jualan di TikTok, Facebook Live gitu. Cuma jaga tertawa sendiri, sup, malu, gugup, geli sendiri katanya. Tamu spesial apakah juga selalu berpromo di sosial media, promo sendiri atau ada tim sendiri? Nah, gimana nih, Titik dulu nih. Kalau saya promo sendiri sih. Promo sendiri. Iya sih, promo sendiri. Ya. Promo sendiri. Karena pernah Itu yang bikin ngedit video, Titi juga? Titi juga pernah bikin akun sendiri untuk olahan, tapi mungkin orang-orang lebih ke personal branding sendiri Iya. sih. Jadi akun yang Titi buat itu Tidak pernah disentuh, tidak pernah ada, dilihat cuman ya? kayak lambat orang untuk mengakses itu. Padahal udah biasa kan followersnya Titi udah lumayan banyak. Titi tag yang akun untuk jualan. Susah orang follow, tetap nanya ke akun pribadi. Oh gitu. Iya. Tapi berarti diolah sendiri ya akunnya ya? Olah sendiri. Oh, saya lihat tuh edit video. Jadi Titi edit video, ngurus anak, ngurus jualan, wah hebat Iya, banget. makanya nggak pernah nongkrong sampai saat ini. Iya. Dari dulu orang bilang Titi tidak pernah nikmati masa muda. Jadi saya prinsip saya mending saya kehilangan masa muda daripada saya kehilangan masa tua saya. Wow, luar biasa. Ini motivasinya luar biasa nih. Denny sendiri gimana Den? Ada promo sendiri nggak? Atau apa dibantu orang lain atau Promonya tim? lebih ke sendiri aja buat buat Ada Instagram produksi. juga kah? Iya, Facebook, Instagram sama Facebook. TikTok ada nggak TikTok? Nggak ada. Nggak ada. Lagi happening kalau TikTok. Iya, lagi happening banget. Oh, cobalah pakai TikTok Cuma ya. untuk kalau TikTok sih kayak belum ada waktu ya. Tapi Kalau memang pemain benar-benar kalau TikTok tuh harus Iya, benar-benar ini betul. dia. Mm-mm. Kalau kita ke Facebook sama Instagram ya udah kita bikin cerita sendiri juga. Betul. Karena kalau konsumsi langsung. TikTok kan orang pertama tuh berkaca sekarang berkiblatnya ke TikTok loh. Iya. Sebelum ke Instagram sama Facebook ya. Iya. Oke, nanti ya mudah-mudahan ya. Harmonistik. Mau bertanya nggak? Ini sikat. Ini galang yang biasa suka yang begini. Tanya kamari Uti beli di mana, berapa DP harga. Soalnya tuh langsung biasa, oh beli ya Allah. Oh, so biasa baru. Mantap, mantap, mantap. Soalnya enak-enak dapat makanan. Penasaran nih dengan astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan. Baru Tapi bagi saya tidak ada modal keti ya. iya, nauzubillah, astagfirullahaladzim. Kina Pak, mau dipikir sama ada yang di jualan yang online itu yang boleh bayar 3 kali. Iya. Tegalong P nasi kuning ini belum bayar. Iya. Jangan membongkar di sini. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Oke. Mau bertanya tentang apa nih? Bertanya tentang Ido. Ido dijual di mana gitu? Enggak kan? Apa nih? Reo diproduksi. Oke, kalian mau bertanya apa nih? Harmonistik Inun, Ido, Galang, Habib. Katia, kira-kira gimana caranya menjaga konsistensi dalam berjual kayak Katia tadi? Dia Jangan konsisten, memukul bagaimana dengan deh uji Allah. cara supaya orang mau konsisten begitu Kak? Korban bulian aku. Bukan Kalau- korban Tapi bulian. bener loh itu. Dia Iya. pertanyaan bener. Aku juga ngalamin begitu, Ti. Pengennya sih berjual. Motivasi banget ya. Iyalah kalian-kalian ini aku lihat. Kalau- Tapi konsistensinya yang Iya. susah. Kalau saya pribadi karena ini kuliner, jadi indikator utamanya itu rasa. Jadi emang rasa Rasa harus tak pernah bohong. iya, rasa harus dipertahankan. Makanya sekarang tuh kebanyakan masalah yang paling besar dalam orang mau jualan itu pasti karyawan. Tapi kalau Iya. kita sendiri yang handle, mau karyawan mau ganti-ganti itu nggak akan berubah Iya, karena kita sendiri yang racik. Jadi makanya kalau mau kerja itu benar-benar kita harus suka dulu, harus passion kita, harus kita cinta dulu pekerjaan ini kayak gitu. Kalau aku suka apa ya? Suka makan. Semua orang juga suka makan. Kalau suka makan, semua aku makan. Gak mungkin semua aku jual dong. Kalau Denis gimana, Den? Kalau sama seperti apa Titi bilang, walaupun dia satu resep, tapi tangan yang berbeda yang buat itu pasti akan Pasti akan berbeda rasanya juga ya.
kalau untuk lebih konsisten ya harus berusaha dong, kita harus konsisten walaupun namanya perempuan ya kan swing, moodnya swing. Iya, betul. Makanya kenapa chef-chefnya itu di restoran itu laki-laki. Karena apa ya, dia perasaannya itu kan stabil gitu ya. Kalau kita Makanya kalau saya suka semua laki-laki memang. Laki-laki Mereka stabil. susah mau galau. Kalau mereka tinggalin. Ya gitu emang. orang kan belum lagi ada kalau ada ini ya kan, kalau lagi ada halangan gitu, aduh. Iya, Malas lagi, mager. Luar biasa ya teman-teman, terima kasih juga yang sudah bertanya. The Harmony, pemirsa, kita akan kembali lagi tetap di The Harmony. Ku tak peduli. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini di The Harmony. 8 strategi cara promosi produk secara efektif yang jarang dilakukan usaha kecil. Bagi Anda pemilik usaha kecil menengah dalam pemasaran suatu produk, perlu Anda perhatikan cara promosi produk yang efektif dan tepat sasaran. Dengan menggunakan cara dan strategi yang cocok dan tepat, maka akan lebih mudah untuk meraih keberhasilan dalam berbisnis. Selain itu perlu untuk menentukan pencapaian target penjualan. Untuk mencapai itu semua, Anda perlu menggunakan strategi cara promosi produk secara efektif berikut ini. Yang pertama, manfaatkan media sosial. Di era globalisasi dengan teknologi yang serba canggih ini, media sosial adalah kewajiban yang harus dimiliki para pelaku bisnis termasuk Anda. Mulai dari Facebook, Instagram, dan sebagainya. Terapkan cara promosi dengan mengenalkan produk yang akan dipasarkan dengan menggunakan media sosial. Dengan menggunakan media sosial akan terasa lebih personal dalam pendekatan dengan pelanggan atau calon pelanggan Anda. Yang kedua, ikut serta dalam mengadakan event. Menyelenggarakan event dan menjadi sponsor pada satu event merupakan salah satu peluang bagi sebuah usaha kecil menengah untuk mendapatkan pelanggan potensial. Dengan menjadi sponsor sebuah event, kesempatan produk usaha untuk dikenal masyarakat sangatlah besar. Tinggal bagaimana Anda merencanakan dengan matang dan menerapkan cara promosi produk yang baik dan benar. Yang ketiga, bagi-bagi produk. Memberikan produk secara langsung kepada pasar atau calon pelanggan potensial bisa menjadi metode promosi untuk produk Anda. Anda bisa memberikan cuma-cuma dengan bentuk yang simpel atau sistem pembelian produk lain yang sama. Dan batasan jumlah produk yang Anda bagikan agar tidak mengalami kerugian.
Jangan berpikir metode semacam ini akan merugikan bisnis Anda. Anggap saja metode ini sebagai investasi bagi bisnis Anda ke depannya. Yang keempat, kumpulkan data pelanggan. Anda bisa menerapkan pengumpulan data pelanggan ketika mereka membeli satu produk selama penjualan berlangsung. Dengan mendapatkan data ini, bisa Anda gunakan untuk menerapkan strategi promosi atau rencana kegiatan yang selanjutnya. Yang kelima, berikan insentif bagi pelanggan. Berikan insentif bagi setiap pelanggan setia Anda. Wujud dari insentif ini bisa berupa diskon, kupon, uang, atau produk yang sedang hangat dipasarkan. Tak lupa pula memberikan pelayanan terbaik dalam merekomendasikan produk kepada pelanggan. Hal inilah sebagai salah satu wujud cara promosi produk yang baik. Yang keenam, lakukan kegiatan amal. Untuk menerapkan strategi promosi salah satunya adalah dengan menunjukkan rasa peduli bagi setiap masyarakat dengan mengadakan kegiatan amal sekaligus bisa menjalankan promosi di dalamnya. Hal ini lebih efektif untuk mendapatkan nama baik bisnis Anda di masyarakat. Yang ketujuh, menggunakan barang promosi. Untuk melaksanakan cara promosi yang baik, Anda bisa menggunakan barang promosi yang sudah ada label resminya. Hal inilah yang nanti akan diingat orang tentang produk yang sedang dilihat dan dibelinya sehingga mudah menarik hati masyarakat. Yang kedelapan pemirsa, laksanakan survei daya beli sebelum menjual. Untuk meningkatkan mutu produk dan pelayanan, sebaiknya Anda bisa melaksanakan survei kepada setiap pelanggan setelah menjual produk. Anda bisa melaksanakan langsung di tempat lewat telepon atau email. Dengan melakukan survei inilah yang akan memberikan kemudahan untuk menyampaikan kritik, saran, ataupun pujian tentang jenis produk yang telah digunakan. Itulah strategi cara promosi produk yang menarik dan bisa memberikan kesuksesan bagi setiap produk yang sedang dipromosikan. Untuk menjalankan cara promosi ini, Anda harus perhatikan dan pastikan seperti logo, desain label, dan brosur yang digunakan didesain tersusun dengan baik dan benar. Hal inilah yang nantinya akan mempengaruhi cara promosi dan juga strategi yang diterapkan berjalan dengan lancar dan bisa memberikan keuntungan yang besar dan menjanjikan bagi usaha Anda. Hindari untuk mempromosikan suatu produk yang masih belum memiliki label resmi walaupun nanti memiliki hasil yang memuaskan. Walaupun memberikan hasil yang positif, namun lama-kelamaan akan memberikan dampak negatif. Karena legalitas suatu produk tergolong ilegal, hal ini perlu Anda pelajari lebih lanjut. Demikian, semoga bermanfaat. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya
Baik, terima kasih masih bersama kami di The Harmony dan saya masih dengan tamu spesial. Namun sayang sekali kita harus masuk di segmen yang terakhir dan kita akan sama-sama mendengarkan kesimpulan dari kedua tamu spesial kita kali ini dengan topik wirausaha woman. Tentunya kita bisa mendengarkan kiat-kiat spesial dari mereka. Dari Denis dulu, silakan Denis. Mungkin sedikit tips ya juga untuk para wanita ya yang mau terjun di dunia bisnis. Intinya jangan takut untuk berproses, jangan takut ambil resiko, harus percaya diri, semua itu harus dicoba yang jelas dalam hal yang positif ya. Untuk coba menu-menu baru boleh sekali itu sih sebenarnya. Intinya jadi perempuan itu bukan harus, perempuan itu cuma di dapur, perempuan itu cuma begini tidak bisa apa-apa. Sebenarnya perempuan itu kalau bisa dibilang ya sebenarnya adalah tulang punggung yang sebenarnya ya kan, karena banyak sekali yang bisa dilakukan untuk para seorang wanita ya, apalagi untuk yang muda-muda. Oke, baik. Dari Titi sendiri gimana Ti? Apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Titi ke pemirsa? Kalau dari Titi sendiri, jadilah perempuan yang bermanfaat, perempuan yang bisa membaca peluang, perempuan yang bisa mengetahui potensi dalam diri, dan perempuan yang mencintai pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Waduh, luar biasa. Singkat, padat, dan jelas. Thank you Titi, thank you Denis. Dan tentunya untuk kali ini kita banyak sekali mengambil hal-hal baik dari keduanya ya, kepada dari teman-teman kita yang tamu-tamu spesial kita kali ini. Dan memang sebagai perempuan yang hebat pemirsa, kita harus bisa berdaya dan memiliki skill yang berkualitas. Selain agar kita tetap produktif dan eksis berkarya, kita juga harus bisa memberikan sesuatu baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga ya. Kira-kira setuju ya seperti itu ya? Setuju. Karena memang tadi apa yang dikatakan Titi bahwa kita harus berguna, bermanfaat untuk orang lain, itu intinya. Dan baiklah pemirsa, semoga apa yang kita hadirkan di The Harmony kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya memberikan solusi terbaik bagi kita, keseharian kita agar tetap terjaga hubungan yang harmonis. Untuk itulah adanya The Harmony. Sekali lagi terima kasih Titi, terima kasih Denis. Dan sebagai ucapan terima kasih juga dari The Harmony untuk Titi dan Denis, kita punya hadiah spesial dari The Harmony. Silakan diterima Titi. Masya Allah, repot-repot. Makasih banyak. Kami yang bilang makasih sudah meluangkan waktu untuk menjadi tamu spesial di The Harmony. Makasih Mbak Tia. Semoga yang kita sudah berikan ini juga bermanfaat ya. Maksudnya walaupun cuma kecil jangan dilihat dari banyak gitu. Oke, thank you The Harmonistic. Terima kasih terus semuanya yang bertugas ya. Saya Tia pamit dulu. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya di The Harmony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Segenap hati lalu memujamu, seluruh jiwa persembahkan untukmu. Hatiku rindukan dirimu. Seutuh gejolak membakar hatiku. Seperti cahaya hadirmu di duniaku. Seperti ribuan bintang yang menghujam jantungku. Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Kau takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Kau buatku merasa
cinta, indahnya dicintai. Saat kau jadi milikku, kau takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di